Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Selasa tanggal 6 Juli 2021 bersama saya Penatua Yeni Langgar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan serta semangat. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengar dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami mau mendengar dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah Allah menyapa. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membayangkan suatu waktu kita berada di tempat yang baru dan asing sekali. Tiba-tiba ada orang yang datang menyapa kita. Betapa bahagianya kita senang. Tetapi bayangkan juga apabila kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal, namun ia berusaha menghindar dan tidak menyapa kita. Waduh, betapa kecewanya kita. Sesungguhnya setiap kita membutuhkan sapaan. Bahkan menurut para ahli, sapaan melalui musik tertentu memiliki pengaruh positif bagi perkembangan kecerdasan anak sejak dalam kandungan. Sapaan juga mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan motivasi seseorang. Sapaan juga mengekspresikan bentuk penghargaan, pengakuan, dan penerimaan bahwa seseorang itu ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sapaan juga dipakai Allah dalam memelihara relasi dengan umatnya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia memiliki kepekaan, kecakapan untuk mengenal Allah. Allah tidak pernah mendiamkan manusia. Ia selalu mencari manusia. Jika ada jarak yang memisahkan Allah dan manusia itu, karena dosa manusia yang selalu ingin lari dari Allah, mencari jalan dan caranya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Allah menyapa kita? Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti menyapa kita lewat berbagai peristiwa. Setiap saat dengan kasih dan berkat-Nya, sapaan Tuhan itu bisa menguatkan, menghibur, mengingatkan, bahkan menegur. Allah menyapa dengan banyak cara melalui keluarga kita, perjumpaan dengan orang lain, sahabat, teman, melalui firman-Nya, dan juga melalui doa-doa kita. Tuhan juga berbicara dalam badai hidup kita. Oleh karena itu, di saat badai hidup ini datang, percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Di saat badai hidup ini datang, satukan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Percayalah, waktu akan datang Tuhan menolong, tetapi kita harus mohon pertolongannya. Di saat badai hidup ini datang, Tuhan akan menyapa kita. Badai hidup diizinkan terjadi supaya kita terbiasa mendengar
suara Tuhan yang menyapa untuk membangun iman kita agar makin kuat dan dewasa. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kepekaan akan sapaan dan kehadiran Tuhan. Suara Tuhan tidak akan mudah ditangkap dan dimengerti jika hati kita tidak didiami Roh Kudus. Hati yang dipenuhi Roh Kudus adalah untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan membutuhkan waktu. Tidak mudah mendengar suara Tuhan. Belajarlah memiliki kepekaan rohani dengan terus mencari hadiratnya agar dapat membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang suara manusia, dan mana yang suara iblis. Rumah Allah menjadi sumber datangnya suara Tuhan. Artinya, selama manusia dalam persekutuan dengan Allah, maka suara Allah akan datang untuk membimbing dan membantu kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita tengah mengalami badai kehidupan, di mana COVID-19 dan varian baru semakin menjadi. Begitu banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari, masalah sakit penyakit. Ada kalanya kita merasa takut menghadapinya, merasa sendirian, bahkan acap kali merasa bahwa Tuhan diam saja melihat kita dalam masalah. Akan tetapi yakinlah bahwa Allah turut merasakan keadaan kita. Ia tidak hanya menyapa dengan kata, tetapi Ia hadir dengan pertolongan yang nyata. Kita harus bersyukur kepada Tuhan masih berkenan menyapa kita. Betapapun menyakitkan sapaan itu, Tuhan masih mengasihi dan menempatkan kita sebagai anak-Nya yang sedang Ia didik dan Ia ajar. Melalui sapaannya yang mengejutkan dan menyakitkan, sesungguhnya Tuhan sedang mengubah dan membaharui kita untuk kebaikan kita. Ia mampu melakukan apa saja, termasuk yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Tidak ada alasan untuk meragukan kekuasaannya. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk mempercayakan diri kepadanya. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kehilangan harapan, sebab kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia mampu menjamin kita dan memberi harapan kepada kita. Mengapa Allah mau menyapa kita? Ia ingin berkata, "Engkau berharga di mataku." Tuhan selalu setia menyapa kita, menghapus duka, menopang dan mengukuhkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong, menuntun perjalanan hidup kami, agar tetap setia mendengar sapaan Tuhan, beriman teguh dan berpengharapan kepadamu. Tuhan, kami mohon berilah kami kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan. Mereka dapat sembuh dan pulih kembali. Tuhan memberkati semua perawatan medis dan obat-obat yang diberikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.